Aksi protes terhadap sikap dan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membiarkan kartun Nabi Muhammad SAW beredar luas atas nama kebebasan berpendapat terus menyebar di negara-negara Muslim. Seruan aksi boikot terhadap seluruh produk Prancis terus disampaikan. Sementara itu, kemunculan Islamofobia menjadi tren tersendiri di sejumlah negara di Eropa. Kebanyakan dari mereka memandang Islam sebagai agama radikal. Kurangnya pengetahuan atas Islam itu sendiri, pemahaman Barat tentang Islam yang sudah banyak dicitrakan oleh media, ditambah lagi kekerasan demi kekerasan yang mengatasnamakan Islam yang terjadi belakangan ini semakin menambah ketakutan terhadap Islam. Tim TV One mengabarkan. Oke, dalam perbincangan mengenai hal ini kami akan juga berbincang atau berdiskusi dengan dua narasumber. Ada Ustadz Haikal Hasan, pendakwah, kemudian juga ada Thohir Mustafa, ini mahasiswa yang berada di Perancis. Saya sapa terlebih dahulu narasumber. Assalamualaikum Mbak Beh, Mas Thohir. Waalaikumsalam Mas Bayu, waalaikumsalam Mbak Citra. Sehat-sehat ya? Iya. Iya, Mbak Beni ada Kamarati di studio dan juga selamat pagi Mas Thohir waktu Jakarta ya. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Bayu, Mas Bayu ya. Iya, saya mau ke Mbak Beh dulu, Beh. Beh, dengan Ya. pernyataan yang kemarin yang disampaikan oleh Presiden Emmanuel Macron. Mbak Beh juga kan temennya banyak, mungkin juga sudah pernah berdakwah juga di Eropa gitu ya. Ya. Gejala-gejala yang disampaikan atau gejala-gejala yang muncul ini bisa nggak udah disebut sebagai Islamofobia? Baik, pertama kali saya izin ya menyampaikan dulu fobia ini kan sebuah kelainan. Kalau lihat di kamusnya kan nggak tepat. Islam itu kan ideologi, agama. Sedangkan fobia itu persistent and abnormal irrational fear. Jadi ketakutan yang persisten, abnormal, dan nggak rasional. Maka kita sebut ada yang fobia terhadap ruang gelap, fobia serangga, fobia terbang gitu kan. Afiatofobia, ya, desidofobia itu ketakutan atas keputusan. Nah, yang berkembang di kalangan Eropa sekarang ini sebenarnya bukan Islamofobia, yaitu semangat anti-Islam. Karena perkembangannya tak terbendung. Kita tahu dari statistik, jumlahnya itu fluktuatif gitu loh. Dan ternyata perkembangan ini sebenarnya dipelopori oleh, kalau kita urut-urutkan soal Islamofobia, maaf saya menggunakan kalimat dan dictionary yang teman-teman di TV One gunakan, sebenarnya itu semangat anti-Islam tuh ya. Itu kan diawali oleh Amerika. 9/11 dia memproklamirkan. Padahal ini kan sebuah oknum. Dan ternyata ada rilis resmi bahwa itu kan bukan pelakunya, bukan sebuah agama. Tapi begitu hebatnya media mencitrakan Islam demikian. Nah, hal ini yang sangat kita sayangkan. Di Indonesia jangan sampai ikut-ikutan. Babe. Saya punya beberapa teman di Eropa. Iya siap Mas Bayu. Iya, lanjutkan lagi Babe. Ya, saya punya teman-teman. Setelah kejadian ini, saya telepon teman-teman yang di Belanda, yang di Prancis juga, yang di Jerman. Mereka merasa sejak kejadian ini itu nggak bebas gitu loh. Ada aja mata yang memandang, ada aja cibiran, ada aja WA atau SMS yang masuk. Nah ini sangat disayangkan. Ini sebenarnya ini kemunduran intelektual, kebodohan dari si Macron itu. Kenapa? Ini kan bikin Prancis jadi tersudutkan. Kita kan zaman sekarang kan ini bukan zamannya perang salib lagi gitu loh. Hendaknya kita ini beraneka ragam ini saling bersatu lah gitu loh. Untuk dunia yang lebih baik. Dan coba kita perhatikan. Sejenak, satu lagi saya perhatikan ya. Itu sejahat-jahatnya Perdana Menteri Israel, baik zaman Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, ataupun Benjamin Netanyahu, mereka tuh nggak pernah ada satupun berani loh yang menghina Nabi Muhammad. Di Amerika, Ronald Reagan, George W. Bush, kita tahu ya kebijakannya. Donald Trump bahkan yang sekarang, walaupun sindiran kepada Islam, tapi nggak pernah berani menghina Nabi Muhammad SAW. Cuman Prancis yang sejak dulu ada track record dalam menghina Nabi Muhammad SAW. Begitu penjelasan saya. Kalau melihat kan sebenarnya kalau Babe sendiri ini melihat Islamofobia ini muncul karena ternyata sudah banyaknya umat muslim di Eropa. Kita tahu kan bahwa sejauh ini peradaban Islam ini juga turut membantu perkembangan dari negara Prancis bahkan ya. Ya betul. Kalau kita mau jujur dengan sejarah,
siapa yang pertama kali menemukan dan bersumbangsi yang paling besar, itu kan sejak zaman Bani Abbasiyah. Mulai tahun 1500 sampai tahun 1900. Selama 400 tahun sumbangsinya itu luar biasa. Dan kenapa mesti ditakutin? Pada waktu itu, apakah terjadi diskriminasi? Tidak, karena jalan dalam Islam sudah jelas sekali. Lakum dinukum waliyadin. Dan la ikrah fiddin. Nah, yang penting sekarang teman-teman di Eropa, sebagaimana yang sudah saya komunikasikan semalam terus intens sebelum live ini disiarkan, yang penting buat mereka itu adalah tetaplah tenang, tunjukkan akhlakul karimah, tunjukkan bahwa si Marcon itu salah, tunjukkan bahwa kebebasan pers yang dilakukan oleh Charlie Hebdo itu bukan kebebasan pers, tapi penistaan terhadap agama. Ya, terjadi kan penistaan, bukan penistaan lagi ya, pembunuhan terjadi di setiap negara loh. Ya, kalau kita urut-urutkan, tapi ternyata nggak ada tuh sentimen Kristenofobia, nggak ada, Buddhaifobia tuh nggak ada, Protestanofobia nggak ada. Tapi kenapa itu? Maka teman-teman di Eropa tadi udah sepakat komunikasi dengan kami, dengan saya, yuk kita tunjukkan akhlak saja yang baik agar statement si Charlie Hebdo dan didukung oleh presidennya itu salah, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, damai dan sejuk. Itu kalau statement ini tidak dicabut akan semakin liar nggak nanti Babe melihatnya? Oh, jelas sekali. Coba lihat ya keputusan MUI yang kemarin terbit. MUI loh ya, yang didengar oleh masyarakat Indonesia, yang terdiri dari semua ormas perwakilannya, melarang membeli produk seluruh daripada produk-produk dari Prancis. Yang kita minum kan selama ini kan ada air, ada unsur Prancisnya. Yang kita makan selama ini ada unsur Prancisnya. Kosmetik yang berkembang di Indonesia juga ada unsur Prancisnya. Apa ini nggak kebodohan intelektual yang dilakukan oleh seorang presiden? Belum lagi negara-negara Islam yang lainnya. Saya hitung ada 9 negara yang sudah resmi memboikot seluruhnya. Maka karena itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala negara. Agama apapun nggak bisa dihina. Tokoh agama apapun nggak boleh dihina. Semua harus saling menghormati kemanusiaan. Kalau kita main hina-hinaan seperti ini, kita ini backlasher behind. Kita ini mundur ratusan tahun ke belakang. Saya mau ke Mas Thohir. Mas Thohir, Ya. Mas, kalau di sana kondisinya gimana, Mas? Jadi selepas kemarin itu, jadi saya cerita dulu ya sedikit ya. Kemarin diskursus dari Emmanuel Macron di awal Oktober lalu. Jadi pidato Emmanuel Macron pada awal Oktober lalu memang menyasar kelompok-kelompok Islam yang dianggap separatis, kelompok-kelompok Islam radikal yang di Prancis, dan itu menurut Emmanuel Macron menjadi permasalahan di negeri Perancis. Jadi sebenarnya konteksnya adalah sebenarnya Macron pada diskursus itu yang ini mungkin seringkali sedikit disalahpahami ya, karena Macron mengakui, artinya Macron itu tidak menggeneralisir umat Islam. Macron membela umat Islam, cuman dia mengarahkan, menembak, titik tembaknya adalah kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan Islam. Nah, selepas peristiwa Samuel Paty tanggal 16 itu, jadi ada gelombang istilahnya demonstrasi untuk mendukung Samuel Paty yang dibunuh, dipenggal kepalanya oleh seorang namanya Abdullah Anzarah. Dan itu ada gelombang-gelombang yang mendukung Samuel Paty pada saat itu. Lalu kemarin ada juga peristiwa di Nice yang menewaskan 3 orang, itu juga disinyalir tindakan teroris. Jadi kondisi internal di Perancis sendiri sekarang terjadi ketegangan antara umat Islam dan golongan kelompok sayap kanan di Perancis yang yang anti terhadap Islam. Nah, kemarin sempat ada demo juga selepas pembunuhan yang terjadi di aksi teror di Nice, itu ada demo yang anti-Islam, dan peristiwa-peristiwa tersebut itulah yang disinyalir menjadi gelombang baru Islamofobia di Perancis, dan itu dimanfaatkan oleh kelompok sayap kanan untuk istilahnya mendapatkan suara politik dari memanfaatkan sentimen anti-Islam itu untuk
kepentingan politik Jadi mereka. memang ya kabarnya Macron ini melakukan atau mengeluarkan statement tersebut untuk dukungan politik atau kampanye awal untuk karir politiknya di 2021 itu benar berarti ya dari informasi di media di Perancis? Itu bisa jadi karena memang ada kepentingan-kepentingan untuk kepentingan elektoral. Jadi memang kita melihat permasalahan ini tidak boleh dari kacamata agama saja, tetapi ada kacamata-kacamata lain yang harus kita lihat kita lihat dengan hati-hati karena memang di sini sebenarnya peristiwa penggambaran istilahnya Nabi Muhammad yang digambarkan oleh majalah mingguan Charlie Hebdo ini sudah sejak tahun 2005 dan kemarin tahun 2015 itu terjadi peristiwa penembakan di kantornya Charlie Hebdo yang menewaskan cukup banyak orang. Lalu ada peristiwa di Nice tahun 2016 di mana ada 84 orang meninggal. Jadi tapi responnya cukup berbeda. Yang disayangkan adalah kemarin memang respon Emmanuel Macron terhadap peristiwa ini tidak berupaya untuk menenangkan bagaimana antara pihak-pihak di Perancis agar tenang menahan diri. Tapi justru ini menyulut gitu ya Mas Thohir ya? Pernyataannya cukup agak menyulut istilahnya sentimen-sentimen akhirnya terjadi istilahnya gelombang-gelombang anti-Islam yang cukup terasa sekarang. Oke, baik. Mas Thohir, Babe Haikal, kita lanjutnya nanti ya. Kami harus jeda dulu. Oke, kami akan kembali sesaat lagi.